Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kepada teman-teman mahasiswa pasca sarjana yang mengambil mata kuliah teori moneter dalam Islam. Tema yang saya buat dalam video ini adalah beberapa tema atau topik yang terkait dengan mata kuliah teori moneter dalam Islam. Bahasan yang akan kita coba sampaikan dalam video singkat ini adalah tentang kebijakan moneter, ya, kebijakan moneter yang terjadi pertama pada masa Rasulullah, kemudian yang kedua terjadi pada masa-masa khalifah, ya, dari mulai Khulafaur Rasyidin sampai nanti pada masa khalifah Abbasiyah, ya, era-era keemasan Islam. Dan yang ketiga, kita coba sedikit ulas tentang kebijakan moneter yang terjadi pada masa pasca kekhalifahan, ya, ketika munculnya para tokoh-tokoh ekonom dan pemikir ekonomi Islam. Nah, apa sih indikator bahwa telah terjadi upaya kebijakan moneter yang dilakukan pada masa Rasulullah? Perlu dicatat oleh saudara-saudara sekalian bahwa kapasitas Nabi di Madinah, ya, di samping sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang tokoh agama, ya, juga beliau adalah pemegang kebijakan moneter, ya. Beliaulah yang bertanggung jawab terhadap misalnya stabilitas harga-harga di pasaran. Maka seringkali Rasulullah ketika dalam kesempatan tertentu melakukan inspeksi secara mendadak ke pasar-pasar untuk melihat perkembangan dan sekaligus menstabilkan harga-harga barang-barang pokok yang ada di pasar di Madinah, ya. Artinya memang fungsi Rasulullah tidak hanya sebagai kepala negara dan seorang rasul, tapi juga secara ekonomi beliau punya fungsi sebagai pengontrol, sebagai pengawas, hisbah, ya, juga sebagai pemegang kebijakan dalam urusan moneter. Lalu apa saja sih yang menjadi indikator bahwa pada masa Rasulullah itu telah terjadi satu kebijakan yang terkait dengan persoalan keuangan? Istilah falas, ya, valuta asing memang berkembang pada saat sekarang, ya. Tapi dalam prakteknya sebenarnya falas itu, ya, yang dilakukan pada masa Rasulullah, ya, dari Persia, mata uang dari Persia dan Romawi itu menjadi salah satu alat bayar yang kemudian resminya ditetapkan dengan dirham dan dinar, ya. Jadi pada masa Rasulullah sebenarnya sudah terjadi, ya, falas, ya, ketika terjadi akulturasi budaya dengan kebudayaan ekonomi Persia dan Romawi, dan Rasulullah menetapkan sebagai alat tukarnya adalah dinar, dan secara resmi oleh negara dalam tanda petik oleh kebijakan Rasulullah, alat bayar yang dilakukan dalam prosesi transaksi falas itu adalah menetapkan dinar dan dirham sebagai alat bayarnya. Itu terjadi, itu bagian dari kebijakan moneter yang dilakukan pada masa Rasulullah. Kemudian juga jangan lupa bahwa ternyata sistem devisa bebas juga sudah banyak lazim dilakukan, ya. Jadi ketika ada barang-barang masuk dari kawasan Persia dan Romawi, ya, masuk ke Madinah, itu sebenarnya sudah ada kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk sistem devisa bebas yang sekarang terkenal dalam ekonomi modern. Embrionya sudah ada pada masa Rasulullah. Tapi perlu dicatat bahwa memang tidak serumit dan sesistematik pola-pola sistem devisa bebas seperti pada ekonomi modern, ya. Tetapi embrio tentang sistem devisa bebas itu ternyata sudah terjadi pada masa Rasulullah. Itulah dua kebijakan moneter yang berlaku pada masa Rasulullah. Nah, kemudian juga saya kira mungkin kita mengenal ada istilah cek, ya, atau promissory, ya. Itu ternyata juga lazim dilakukan. Lagi-lagi bukan atau tidak serumit apa yang terjadi pada masa ekonomi modern, ya. Jadi pola atau embrio lahirnya tentang pembayaran dengan menggunakan cek atau kemudian juga promissory itu sudah terjadi pada masa Rasulullah ketika beliau memberikan kebijakan dalam bidang urusan keuangan, ya, kebijakan moneter.
Tentu ini perlu riset secara lebih detail tentang bagaimana polanya seperti apa, tapi embrio, lagi-lagi embrio ya. Lahirnya gagasan-gagasan tentang konsep ekonomi moneter modern sudah dilakukan secara praktik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang menarik terkait dengan moneter adalah misalnya pada masa Rasul juga sudah terjadi semacam instrumen factory ya, yang dalam istilah kita bisa anjak piutang. Anjak piutang itu artinya pengalihan utang dari satu orang kepada orang yang lain, yang nanti resminya disebut dengan, atau yang pada saat itu disebut dengan al-hiwalah ya. Al-hiwalah itu proses pengalihan utang, dan itu menggunakan sistem yang tanpa bunga. Jadi kalau sekarang berkembang ada instrumen factory yang disebut dengan anjak piutang, justru pada masa Rasulullah sudah ada embrio tentang pengalihan utang dengan nama yang kita kenal dalam ekonomi syariah sebagai al-hiwalah. Itu beberapa kebijakan moneter yang dilakukan oleh Rasulullah. Banyak sebenarnya, tapi secara umum kira-kira itulah beberapa data historis yang menunjukkan bahwa memang pada masa Rasulullah sudah terjadi ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan finance dan terkait dengan uang. Itu pada masa Rasul. Lalu yang kedua, bagaimana dengan pada masa khalifah? Kita ambil contoh saja, misalnya 2 saja ya. Pada masa khalifah, terutama Khulafaur Rasyidin, mungkin saya menyampaikan perwakilannya adalah pada masa Umar bin Khattab ya. Pada masa Umar bin Khattab itu terjadi percetakan uang secara resmi ya, dari Persia dan Romawi ya, ditetapkan sebagai percetakan uang versi Islam. Hanya bedanya bahasa Persianya tidak hilang dalam mata uang itu, hanya kemudian juga ditambah ya dengan tulisan yang berbahasa Arab. Kalau dalam istilah tulisan Arab itu pakainya sistem kuli ya. Sistem kuli itu adalah salah satu sistem penulisan dalam bahasa Arab ya. Nah, di situ ditulis mulai ada bismillah dan bismillahirrab ya. Jadi tulisan Persia dan Romawinya tidak dihilangkan, tapi menambahkan dengan tulisan Arab yaitu bismillah dan bismillahirrab, dan itu menjadi alat bayar yang resmi. Dan itu dampaknya luar biasa karena itu kan alat tukar ya. Dinar dan dirham yang dicetak masih menggunakan pengaruh Persia dan Romawi. Hanya karena ini sudah masuk ke khalifahan Islam, Umar memberikan kebijakan menuliskan dalam mata uang itu dengan kata-kata tulisan Arab versi kuli ya, dengan tulisan bismillah, bismillahirrab ya. Nah, kemudian juga pada masa Abdul Malik bin Marwan ya, pada masa kekhalifahan berikutnya ya, setelah pasca Khulafaur Rasyidin, itu pada tahun 775 Hijriah itu pernah menetapkan satu kebijakan moneter terkait dengan mencetak uang dinar dan dirham secara resmi. Jadi tidak lagi menggunakan Persia dan Romawi, tapi dicetak secara resmi dan menjadi alat bayar resmi dari pemerintahan atau dari pemerintahan Islam. Dan itu terjadi pada tahun 75 Hijriah. Dan mata uang itu kan dampaknya sangat luas ya, karena memiliki dampak yang luas dia masuk dalam kebijakan moneter ya. Itu yang dilakukan oleh oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya. Ya, dia mencetak uang dinar dan dirham dengan corak Islami murni. Kalau masa Umar kan masih ada corak Persia dan Romawi. Pada masa Abdul Malik bin Marwan tahun 75 Hijriah itu percetakan uang sudah murni bercorakkan Islam ya. Dan sejak saat itulah kemudian alat dinar dan dirham resmi dijadikan sebagai alat resmi negara dalam pembayaran alat-alat tukar ya. Itu beberapa indikator adanya kebijakan moneter pada masa khalifah. Kemudian yang ketiga, terus berkembang ya, kita singkat aja ya. Kebijakan moneter yang terjadi pada masa para tokoh-tokoh pemikir Islam. Saya kira ini sudah lama rentang waktunya dari zaman kekhalifahan ya, karena sudah masuk ke abad ke-11 ke-10 ya. Yang pertama misalnya kita mengenal ada tokoh namanya Ibnu Maskawai ya. Ibnu Maskawai sudah membuat teori tentang fungsi uang ya. Jadi walaupun sekarang berkembang ada teori tentang fungsi uang itu sebagai alatut tabadul atau medium of exchange, itu sudah pertama kali digagas oleh
Ibnu Waskawe. Tetapi tentu saja tidak sesederhana itu, panjang penjelasan tentang bagaimana teori yang dikemukakan oleh Ibnu Waskawe tentang fungsi uang pada masa itu. Nah, kemudian tokoh lain yang juga sangat populer dalam kebijakan moneter adalah misalnya kita melihat Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali itu menyatakan tentang fungsi uang, dua fungsi uang yang kemudian berkembang menjadi rujukan dari teori-teori moneter modern, ya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada dua fungsi uang, yang pertama sebagai alat tabadul, sebagai alat tukar, yang kedua sebagai standar nilai, ya, standar nilai. Dan itu saya kira sangat populer. Jadi uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi standar nilai. Penjelasannya panjang lebar, tetapi konsep umum yang secara prinsip disampaikan oleh Al-Ghazali kira-kira seperti itu. Kemudian tokoh lain yang tidak kalah populernya adalah misalnya kita melihat ada Al-Markizi, ya. Al-Markizi itu malah lebih menekankan bahwa standar nilai dalam hal emas itu harus ditawarkan konsep tentang emas batangan. Jadi konsep tentang emas batangan itu sudah pernah disampaikan oleh oleh Al-Markizi, ya, seorang ulama ekonomi Islam yang menggagas tentang perlunya standar nilai dalam bentuk formulasi uang batangan. Dan itu kemudian berkembang sampai hari ini, kan. Dalam ekonomi modern emas batangan itu berkembang begitu populer, ya. Itu sebenarnya pada awalnya digagas oleh seorang ulama muslim pada masa pasca kekhalifahan, ya, pada abad ke-10 11 itu. Al-Markizi mengatakan bahwa perlu adanya standar nilai itu berupa emas, ya. Nah, itu saya kira beberapa kebijakan moneter yang bisa kita lihat dalam pemerintahan Islam, ya, sejak masa Rasulullah, pada masa khalifah, dan pada masa tokoh-tokoh pemikir Islam, ya. Saya kira banyak, ya, contoh-contoh lain, misalnya Ibnu Taimiyah juga sangat populer menawarkan tentang fungsi uang, ya, tentang standar fungsi uang sebagai standar nilai sebagaimana Imam Al-Ghazali, ya. Bahkan Ibnu Taimiyah saya kira lebih luas pembahasannya, kita bisa lihat misalnya dalam kitab Al-Fatawanya, itu cukup panjang lebar berbicara tentang konsep moneter. Itulah materi kuliah kita pada hari ini, pengganti mata kuliah yang kemarin belum masuk. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.